Pengertian topologi jaringan STAR. Topologi STAR adalah jaringan komputer yang memiliki satu penghubung hub atau switch sebagai pusat dan setiap komputer yang ada dalam jaringan terhubung ke pusat tersebut. Apabila terkirim data antara satu dengan yang lainnya, maka data tersebut harus mengalir ke hub atau switch terlebih dahulu, baru bisa menuju ke komputer tujuan. Pengertian topologi mesh. Topologi mesh adalah bentuk topologi jaringan yang dimana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Dengan kata lain, jaringan komputer yang semua komputer bisa terhubung langsung antara komputer satu dengan komputer lainnya. Yang pertama adalah karakteristik topologi STAR. Pada topologi ini, setiap host atau komputer tersambung melalui sebuah alat yang berpusat atau terminal. Alat tersebut bisa berupa switch dan hub pada jaringan yang berkabel. Sedangkan untuk jaringan tanpa kabel yang berperan sebagai pusatnya adalah access point. Setiap komputer terkoneksi ke perangkat terminal. Jika salah satu komputer yang mengalami masalah koneksi, maka komputer yang lainnya tidak akan terkena dampaknya. Setiap data yang dikirimkan oleh salah satu komputer akan melewati terminal terlebih dahulu, baru kemudian sampai pada komputer tujuan. Yang kedua adalah karakteristik topologi mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lainnya. Jika jumlah peralatan terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Ada pula teknologi yang digunakan. Yang pertama ada topologi STAR. Teknologi menggunakan hub atau switch dengan teknologi Ethernet, Fast Ethernet, atau Gigabit Ethernet. Nah, ada pun jenis-jenis kabelnya. Yang pertama UTP. Umum digunakan seperti Cat5e, Cat6, atau Cat6a. Mendukung kecepatan hingga 1 Gbps. Yang kedua ada fiber optik opsional. Untuk kecepatan tinggi atau jarak jauh, tahan gangguan elektromagnetik. Adapun yang kedua, topologi mesh, menggunakan Wi-Fi, nirkabel atau MPLS dengan router atau mode yang saling terhubung. Adapun jenis kabelnya, yang pertama fiber optik untuk kebutuhan bandwidth tinggi dan tahan interferensi. Yang kedua, UTP atau STP untuk koneksi jarak pendek. STP lebih cocok di lingkungan berinterferensi. Yang ketiga ada wireless, menggunakan sinyal radio untuk berkomunikasi antar mode. Sekarang saya akan jelaskan tentang apa itu topologi STAR dan juga topologi mesh. Dan yang pertama yaitu topologi STAR. Topologi STAR memiliki sebuah inti di tengah-tengahnya yang bisa disebut dengan switch hub. Jadi yang kalian lihat di bagian tengah-tengah itu sering disebut dengan pusat atau dikenal dengan switch hub. Nah, lalu, jika komputer ingin mengirimkan sinyal atau data, itu harus melalui switch hub terlebih dahulu, baru bisa dikirim ke komputer lainnya. Sekarang adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan jaringan komputer yang dimana komputer satu dan komputer lainnya itu saling terkaitkan. Sehingga, jika kita melihat gambar tersebut, itu terhadap komputer yang lain saling menyatu dengan komputer yang lainnya juga. Baik, sekarang saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari topologi mesh dan topologi STAR. Yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dari topologi mesh. Yang pertama, yaitu proses transmisi data antar komputer lebih efektif dan sangat cepat. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Dan yang terakhir, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari topologi STAR. Yang pertama, jaringan tetap berjalan walaupun salah satu komputer bermasalah, serta proses transmisi data pada topologi ini lebih efektif. Yang kedua, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Yang ketiga, kegagalan pada satu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal yang lain. Dan yang terakhir, kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Jadi di sini saya akan menjelaskan kekurangan topologi mesh. Jadi kekurangan topologi mesh itu yang pertama itu adalah proses instalasi topologi mesh
cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang komputer network. Dan topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Lalu topologi mesh tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari dikarenakan jaringannya yang tidak praktis. Dan juga proses konfigurasi ulang pada masing-masing komputer dan peralatan lainnya, misalnya port I/O, cukup merepotkan. Dan biaya perawatan topologi mesh cenderung lebih besar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan topologi star. Topologi ini terhitung mahal dikarenakan menggunakan cukup banyak kabel, dan juga seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hubungan atau switch mengalami masalah topologi star, dan sangat tergantung pada terminal pusat.